Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Selamat datang, selamat pagi. Selamat datang di acara kajian tasawuf bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf. Ada Neja di kameramen dan juga Edo di meja operator. Ikhwan akhwat, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini sudah bersama kita guru kita bersama Habib Ahmad Mustafa bin Syahab. Assalamualaikum Habib. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Habib? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin kita baru membahas ikhwan akhwat, kita masih membahas kitab Bidayatul Hidayah karangan daripada Imam Ghazali. Kita baru bahas 2 baris ya. Iya, nah, mukadimahnya masih mukadimah. Masih kita kemarin pemaknaan hamdalah, kemudian sholawat, kemudian sholawat kepada keluarga Nabi, juga kepada sahabat Nabi, juga wah masya Allah. Bahkan tentang makna Bismillah pun kemarin kita bahas ya kawan akhwat. Buat kawan akhwat yang belum sempat menyimak kemarin, silahkan cek di YouTube. Dan nantinya kalau kawan akhwat mau bertanya, ya akan kita lanjutkan. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 08111999720 atau telepon di 021-845-1512. Kawan akhwat, sebelum kita mulai ada baiknya kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhol Habib, diratibkan. Tertib boleh. Al-Fatihah insyaallah biniat sahla wal jamal. Amin. Amin. صحيح القلب وجسر على هدينا وكلنا صالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladhdallin. Amin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan buat ikhwan akhwat yang punya kitab Bidayatul Hidayah, dibuka kitab Bidayatul Hidayahnya bab khutbatul kitab, bab muqaddimah. Yang belum punya silakan, nanti kita insyaallah sediakanlah di antara, silakan. Yang nggak punya juga nggak apa-apa, tinggal simak aja, insyaallah kita akan mendapatkan manfaatnya. Mari sama-sama ikhwan akhwat kita dengarkan penjabaran dari Habib Ahmad Mustafa bin Syahab mengenai muqaddimah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Tafadhol. Masyaallah. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به سلفنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur terhaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, limpahan hidayah dan taufiknya, dan alhamdulillah dengan taufiknya lah kita bisa kembali dalam kajian mingguan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Pada pertemuan lalu kita sedikit membahas tentang muqaddimatul kitab, al-basmalah, hamdalah, dan juga shalah ala Rasulillah, juga menyebutkan cerita yang berkaitan dengan kitab Bidayatul Hidayah ini. Seperti cerita tiga serangkai, 3 orang habaib ya, yang mengamalkan kitab Bidayah ini dan apa yang mereka dapatkan daripada bisyarah Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dan Habib Syekh
bin Muhammad Al-Jufri dan Habib Abu Bakar bin Muhammad Balfaqih wa hakadha. Nah, kulli hal ikhwan, cerita yang sangat memotivasi kita ya untuk membaca, merenungi, mengkaji dan mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah ini. Wa hakadha ikhwan. Nah, sekarang kita akan mulai pembahasan pertama, dan di sini memang Imam Ghazali memulai pembahasannya dengan niat, an-niyah. An-niyah matiyah dikatakan. An-niyah itu kendaraan utamamu. Wah, kata. Jadi engkau mudah atau susahnya, cepat atau lambatnya sampai ke tujuan tergantung dengan kendaraanmu, bagaimana kendaraanmu itu. Wah, kata. Nah, juga amalmu itu baik atau buruk, diterima atau tidak, cepat atau lambat sampainya kepada Allah, itu tergantung daripada niatmu dalam amal itu. Nah, di sini sekarang beliau akan langsung mengomentari tujuan kita. Dan di sini karena temanya tema belajar, tema talabul ilm, maka di sini beliau membahas niat-niat dalam belajar ilmu. Baik. Ikhwani, ma'ruf di konsep mereka at-takhliyah thumma tahliyah. Pertama takhliyah pakai kha, artinya pembersihan dulu. Nah, sudah dibersihkan baru tahliyah pakai ha, dihiasin. Nah, jadi dekorasi, dihiasi itu setelah dibersihkan dulu. Ya pastilah kalau orang mau buat acara di rumahnya, sebelum dia mendekorasi, sebelum dia mendesain segala macam, dia bersihkan dulu yang ada sekarang, baru dia desain setelah itu, baru dia hiasi rumah itu. Wah, kata. Ya aneh kalau seandainya dia menghiasi dulu, dia dekor dulu, kemudian baru dia bersihin. Ya kerja dua kali akhirnya kan. Wah, itulah konsepnya tahliyah, takhliyah thumma tahliyah. Nah, di sini juga dalam perihal niat, Imam Ghazali akan membahas takhliyah dulu, membersihkan niat-niat dan tujuan yang buruk. Jauhkan itu dari hati ketika engkau menuntut ilmu. Setelah engkau jauhkan niat-niat yang buruk itu, baru engkau tanamkan niat-niat yang baik dalam menuntut ilmu. Nah, makanya beliau berkata, amma ba'du. Kalau pembahasan amma ba'du, pembahasan yang panjang ikhwan. Tapi masih muskilah. Amma ba'du fa'lam ayyuhal harisu ala iktibasil ilmi. Nah, langsung, ya ini metode Imam Ghazali di kitab Hidayah ini seakan-akan dia ngomong langsung ke kita gitu. Fa'lam, ketahuilah, ayyuhal harisu, wahai orang yang mempunyai semangat, ala iktibasil ilmi, atas menuntut ilmu. Hai orang-orang yang punya tekad dalam menuntut ilmu. Al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbati fihi wa fartat ta'attushi ilaih, yang menampakkan dari dirinya, yang menonjolkan dari dirinya sidqar raghbati fihi, kesungguhan dalam mendapat ilmu itu, wa fartat ta'attushi ilaih, dan rasa dahaga yang sangat kepada ilmu itu. Hai kalian orang-orang yang haus terhadap ilmu, yang aku lihat engkau ini punya semangat yang luar biasa untuk menimba ilmu itu, dan aku lihat engkau ini semangat untuk mendapatkannya. Nah, sekarang langsung beliau ini ngomong sama kita, ini orang-orang yang mau menuntut ilmu. Langsung beliau tembak, annaka in kunta taqsid bi talabil ilmi al munafasata wal mubahata wa taqadduma ala al aqran wa istimalata wujuhin nasi ilaik wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinik wa ihlaki nafsik wa bai'i akhiratika bidunyaka. Sesungguhnya engkau, bila mana tujuanmu dalam menuntut ilmu itu hanya sekedar munafasah. Munafasah artinya berlomba-lomba, bersaing gitu. Wal mubaha, mubaha artinya berbangga-bangga. Wa taqadduma 'alal aqran, at-taqaddum artinya maju, menang. Alal aqran, atas teman-teman. Wastimalata wujuhin nasi ilaik, dan mencondongkan wajah atau pandangan orang kepadamu, memperhatikan lirikan orang kepadamu. Wajam'a hutamid dunya, Cari dan perhatian lah begitu. Cari perhatian kalau bahasa gitu ya. Ya betul. Cari perhatian. Nah, wa jam'u hutamid dunya, mengumpulkan harta dunia. Hutam itu sebenarnya mata, harta, perihal dunia. Bila mana niatmu sedemikian rupa, maka sebenarnya walaupun engkau sekarang
secara zahirnya belajar menuntut ilmu pun itu ilmu syariat, sebenarnya engkau fa anta sa'in fi hadmi dinik. Engkau sebenarnya sekarang sa'in dalam perjalanan kemana? Fi hadmi dinik, untuk menghancurkan agamamu sendiri dengan itu. Wa ihlaki nafsik, dan membinasakan dirimu. Wa bai'i akhiratika bidunyak, dan menjual akhiratmu dengan duniamu. Maka jelas fasafgatuka khasirah, maka bartermu itu rugi pasti. Wa tijaratuka bairah, dan perniagaanmu itu hancur. Nah, begini ya kawan. Ini langsung beliau menyebutkan niat-niat yang tidak bagus dan bahaya sebenarnya niat seperti ini. Dan kadang-kadang benar, tanpa kita sadari itu niat kadang-kadang ada di hati kita ya ikhwan. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, al-munafasah. Al-munafasah arti berlomba-lomba. Kadang-kadang kita belajar biar main siapa yang menang, bisa debat ya? Bisa debat. Masya Allah, bisa ngalahin. Wah, dulu aneh pernah dikalahin sama fulan, udah aneh belajar yang giat, biar apa? Biar aneh bisa ngalahin dia ya. Jadi cuma itu niat ente. Iya, aduh, masuk dalam perihal ini nih. Jadi berlomba-lomba. Nah, di sini sering kali kita ntar biasanya dikritik, bukannya berlomba-lomba dalam kebaikan itu bagus. Wah, kata al-mutanafis, kan? Orang yang berlomba-lomba. Nah, ini dia, Bib. Ini bedanya apa? Bedanya apa? Begini. Berlomba-lomba itu bagus. Tapi fulan, contohnya, fulan sedekah 1.000. Wah, aneh sedekah cuma 500. Masa anak kalah? Aneh 1.500 deh. Itu baru yang nggak apa-apa gitu. Itu nggak apa-apa ya. Artinya ketika teman kita maju selangkah dalam kebaikan ya, itu memotivasi kita untuk lebih maju dari dia. Tapi niat kita ketika maju itu lillahi ta'ala, bukan karena untuk mengalahkannya. Nah, ini bagus baru al-munafasah, at-tanafus. Nah, tapi yang nggak bagus itu hampir mirip ya, hampir mirip kalau kita maju demi untuk mengalahkannya. Ini nggak bagus. Oke. Jadi teman kita yang maju lebih selangkah itu membuat kita termotivasikan untuk kita juga maju seperti dia, tanpa berharap dia kalah, tanpa berharap dia dihilangkan dari hilang nikmat itu darinya. Itu bahaya tuh. Nah, dan ketika kita maju itu semata-mata lillahi ta'ala. Nah, ini baru zain ini at-tanafus yang mahmud wahakala. Tapi seringkali ketika orang berlomba-lomba itu dia berharap temannya itu terhilangkan darinya nikmat yang itu. Itu bahaya, itu sudah masuk dalam perihal hasad. Udah ada hasadnya ya. Udah hasad itu. Karena dia udah nggak ridho sama rezeki orang lain. Betul. Nggak ridho sama pemberian Allah kepada temannya itu kan. Itu muskil, udah hasad tuh. Atau dia nggak pengen nikmat itu hilang darinya, tapi aku ini maju demi untuk mengalahkannya, bukan lillahi ta'ala akhirnya. Nah, ini juga nggak bagus. Wah, kata. Nah, ini sangat dekat. Kalau kayak begitu barangkali nah, ada masuk unsur riya juga, Beb. Artinya dia melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Masuk apa enggak? Masuk juga Habib. Betul, ketika dia melakukan perihal demi manusia, ya sudah enggak ikhlas berarti. Enggak ada ketulusannya. Ala kulli hal. Termasuk munafasah ini. Itu munafasah. Masya Allah. Nah, jadi intinya tadi untuk membedakan antara munafasah yang mahmudah, kalau bahasa hadisnya ghibtah. Ghibtah. Sama munafasah yang tidak bagus, kalau seandainya temanmu itu lebih maju selangkah darimu, pertama engkau tidak merasa sumpok dengan itu, enggak merasa risih dengan itu, justru engkau termotivasi untuk maju juga. Ini satu nih syaratnya. Tapi kalau saat ini orang sudah mulai sumpok gara-gara temannya menang, gara-gara temannya lebih maju, ini sudah dipastikan ada niat yang enggak bagus sudah pasti. Walaupun dia ngakunya anda nih lillahi ta'ala, tetap kesumpekanmu atas majunya temanmu itu
tanda yang sangat jelas atas cacatnya niatmu dalam suatu amal itu. Yang pertama, dia nggak merasa risih atau merasa sumpek ketika temannya maju. Yang kedua, majunya temannya itu daripada dia membuat dia ingin juga untuk maju, termotivasikan untuk maju ya. Wah kata. Tapi tanpa berharap hilangnya nikmat atau karunia itu atau kemenangan itu dari temannya. Tamam. Kalau sudah berharap hilangnya kemenangan atau nikmat itu dari temannya, sudah masuk hasad ini. Yang kedua itu. Yang ketiga, majunya ketika engkau maju, engkau termotivasikan oleh temanmu yang sudah maju selangkah darimu, maka engkau maju juga. Nah, di sini jadikanlah niatmu itu ketika maju lillahi ta'ala. Jangan semata-mata karena pengen mengalahkan si teman ini. Nah, jadi gitu ikhwan. Jadi itu bisa dibedakan antara munafasah yang bagus dan munafasah yang tidak bagus. Oke, itu pertama. Al-mubahah. Al-mubahah artinya berbangga-bangga. Ini juga problem. Kadang-kadang ada orang belajar ilmu demi untuk dibanggakan orang, demi untuk dia merasa dirinya itu besar karena dia mempunyai ilmu ini. Ente belajar apa? Anak belajar ilmu yang jarang dipelajarin lah contohnya, atau ilmu yang susah-susah. Anak mau belajar ilmu ini, ilmu mantik, ilmu logik, atau ilmu usul fiqih, atau ilmu al-munadharah wal jidal, atau ilmu sastra Arab yang tinggi, Maqamat al-Hariri contohnya. Biar apa? Biar lebih pede gitu. Biar ini ilmu jarang nih. Kalau jadi aneh, kalau bisa itu jadi kayak gimana gitu. Itu sudah cacat berarti niatnya ketika menuntut ilmu itu. Berbangga-bangga gitu. Membanggakan dirinya atas ilmu yang dia akan gapai. Tapi kalau orang zaman sekarang kadang-kadang udahlah bismillah, kuliah dulu biar S1 dulu, nah, biar saya sarjana dulu. Nah, itu masuk mubahah enggak? Atau mungkin dengan talbis lainnya, maksudnya membanggakan orang tua, apa itu termasuk dalam mubahah? Ya. Masya Allah. Nah, ini khair Habib. Contohnya demi mendapat gelar contohnya. Iya, sebenarnya sih kalau kita mau kritik ya, mau lihat ininya, ya ini kalau dikatakan ikhlas 100%, jauh dari keikhlasan. Wah kata, dapat gelar nggak dapat gelar, ya engkau belajar. Wah kata. Tapi hanya saja mungkin aku belajar dari Bismillah. Kenapa? Muskilahnya gini, kalau biar dapat S1, nah itu problem. Tapi kalau seandainya belajar, kalau seandainya dapat S1 ya bisa bermanfaat insyaallah dalam ranah dakwahnya. Wah kata, lah itu lumayan. Jadi itu bukan suatu target untuk mendapatkan S1 atau S2 itu. Kalau seandainya kita jadikan target dan kita berbangga-bangga dengan gelar itu, nah ini masuk dalam mubahah. Tapi kalau kita nggak jadikan target, bahkan kita jadikan itu sebagai perantara untuk menggapai target yang mulia. Anda pengen dapat S1, biar apa? Nggak apa-apa ya, biar orang tua senang. Nah, Masya Allah, bagus. Anda pengen dapat S1, biar apa? Biar dengan itu aku bisa masuk ke dakwah, ke tempat-tempat yang mensyaratkan harus S1. Contohnya gitu. Kalau itu bagus, supaya dapat sanad gitu. Bagus, supaya dapat sanad. Masih muskilah. Itu bukan masuknya mubahah gitu. Lah insyaallah khair. Kecuali dia berbangga dengan sanad dia begitu. Nah itu dia Bib. Kalau seandainya dapat sanad dan dia merasa ini suatu kemuliaan, sanad ya Allah, siapa Masya Allah luar biasa kita masuk dalam rantainya Rasulullah SAW, sanadnya itu suatu kemuliaan, itu bagus. Tapi kalau seandainya ana biar dapat sanad, ini sanad langka nih di sini, kata. Dan dia membanggakan dirinya karena membesarkan dirinya karena dia punya sanad itu. Bagus. Aduh, Masya Allah Bib. Masya Allah. Dan juga nomor 3, wa taqaddum 'alal aqran. Nah, ini sering terjadi waktu lebaran nih, taqaddum 'alal aqran. Waktu lebaran. Gimana itu? Waktu lebaran. Bangga-bangga sama di depan saudara-saudara begitu. Betul Bib. Ya Allah Bib, ya Allah, bener nih. Kadang-kadang subhanallah Bib ya. Sekian tahun lamanya kita tempuh itu yang kita rasa diri kita ikhlas. Kadang-kadang kebuka kedoknya itu pas gini nih, pas bener-bener ya diuji sebenarnya. Keikhlasanmu kemarin-kemarin tuh engkau kira dirimu ikhlas. Tahu-tahu pas kita nyebutin martabat ataupun gelar ataupun apa yang ada sama diri kita gitu,
dengan kebanggaan, dengan ketika teman-temannya atau kerabat-kerabatnya nyebutin ini kesini, kita juga akhirnya nyebutin gini-gini, itu kadang-kadang membuat kita berpikir kembali, berarti aneh kemarin tuh ikhlas nggak ya? Iya. Kenapa harus kayak gini? Kalau harus butuh pengakuan begitu. Ya, betul. Masya Allah antum. Masya Allah antum. Kenapa harus ketika orang nyebutin bahwasanya dia pernah belajar di sini sekian tahun, aneh juga nyebutin deh. Aneh belajar di sini sekian tahun juga, demi seakan-akan mengalahkan orang yang tadi menyebutkan ceritanya gitu. Main hebat-hebatan deh kalau bahasa kasarnya, main hebat-hebatan. Itu berarti cacatnya bukan sekarang, enggak, cacatnya dari awal. Ya Allah. Cacatnya dari awal ketika engkau menuntut ilmu itu ada suatu penyakit yang terpendam di hati. Bahaya. Enti sekarang baru sadar. Berarti enggak ikhlas itu kemarin tuh. Enggak sempurna keikhlasannya. Kalau seandainya sempurna keikhlasannya, ini nggak bakal risih dengan teman-teman yang menyebutkan managib-managibnya itu, mengobahnya, derajatnya atau gelarnya. Dan bagimu, nah gini juga contohnya, contoh ini luar biasa, patokan yang ajib. Ada seorang punya gelar contohnya, entah S1, entah S2 atau apalah, atau gelar yang di belakang atau apa namanya, LC atau betul, SP, SOS. SPD atau kalau ada esos apa esos? Sarjana sosial. Ada yang PhD contohnya ya, dan lain sebagainya. Nah itu kan gelar tuh, oke. Sebenarnya masih muskilah disebutkan atau nggak disebutkan, masih muskilah. Atau ketika orang belajar sekian tahun contohnya di luar sana, atau belajar di luar negeri atau enggak. Nah ketika itu tidak disebutkan atau salah penyebutannya, bergerak nggak hatinya? Iya juga sih. Contoh gini, pas orang ini kita akan mendengarkan nasihat dari Fulan bin Fulan. Yang mana Fulan bin Fulan ini? Contohnya orang itu pernah belajar di luar negeri 6 tahun. Disebutkan yang pernah dia ini pernah belajar di luar negeri 2 tahun. Nah, bergerak nggak hatimu? Kok 2 tahun kan 6 tahun? Aja 6 tahun. Nah, itu biasanya tuh. Bahagia. Ya kan ya. Atau sebenarnya dia punya PhD, PhD tapi disebutkan cuma S1. Pizza Hut delivery bukan? Oh, itu PhD beda ya. PhD maksudnya. Filosofi apa sih? Begitulah pokoknya. Aduh bodohan ini. Nah, ketika ketika gelarnya yang tinggi nggak disebutkan dan justru disebutkan gelarnya yang di bawah itu, ayo gerak nggak hatimu? Nah itu menguji keikhlasan kita, ikhwan, menguji keikhlasan kita dalam menuntut ilmu, hal-hal yang seperti itu. Atau nggak disebutkan gelar sama sekali, nggak disebutkan gelar ustadznya atau kiainya atau habibnya, atau nggak disebutkan juga buntut-buntut yang di belakang itu, Fulan bin Fulan deh, contohnya gitu. Nah itu ya sebenarnya berat sih, ya. Berat. Tapi ini harus jujur lah kita sama diri kita sendiri. Aneh ini sudah ikhlas belum? Kenapa kok aneh risih ya? Kenapa aneh marah? Karena aneh belajar sekian tahun di sana atau di sini, belajar dapat itu bukan karena pengen disebutin orang. Orang tahu nggak tahu. Betul. Jadi, bukan tujuan aneh itu emang. Yang aneh tuju adalah keridhaan Allah, hidayat contohnya, yang sudah aneh gapai atau aneh sedang menempuhnya untuk menggapainya. Yang kayak gini-ginian disebutin orang, dipandang atau nggak dipandang. Ini jangan dihiraukan. Ketika kita ada melirik perihal ini, berarti ini menandakan bahwasanya dari dulu emang engkau ini tujuanmu. Buktinya sekarang tersinggung ketika nggak disebutkan. Iya. Atau mungkin barangkali apakah ada yang tidak tuntas waktu dia menuntut ilmu? Karena kan seharusnya ilmu itu memberi cahaya kepada seorang, sehingga yang begini-begini itu udah harusnya terasa sepele begitu. Oh, jamil be, masya Allah antum, jamil jiddan. Ini sebenarnya menandakan tidak tuntas. Bukan arti tidak tuntas tidak selesai sampai tamat. Tidak tuntas artinya ada cacat ketika pola dia dalam menuntut ilmu. Betul. Walaupun mungkin dia sudah tamat, tapi sebenarnya ilmu yang kau cari itu, yang kau dapatkan, ya mungkin sebatas ilmu zahir saja, nggak menembus sampai ke hati. Kalau seandainya ilmu itu sampai ke hatimu,
dan itu ilmu berupa cahaya, pasti dia akan menghilangkan niat-niat yang tidak baik ini. Berarti tanda bahwasanya ketika dia menuntut ilmu, dia hanya mementingkan ilmu yang zahir saja tanpa mementingkan ilmu yang batin, wahakala. Atau memang dari awal niatnya dalam menuntut ilmu tidak bagus. Nah, makanya di sini Imam Ghazali nyebutin ini di awal. Nyebutin ini di awal. Jangan sampai sudah jalan panjang lebar, sudah capek sekian tahun, tahu-tahu ketahuan hampa semua itu. Makanya dari awal kita benahin, ayo. Haji. Atau mungkin nggak Bib, karena gurunya nggak ridho. Oh, bisa jadi. Ininya jadi muncul. Gurunya nggak ridho nih anak. Kenapa sih, maksudnya artinya dalam ada satu adab atau akhlak dari muridnya ini ke gurunya yang nggak benar. Kemudian ya udah diterusin aja karena itu gurunya merasa ada tanggung jawab. Kemudian setelah lulus timbul nih penyakit-penyakit ini karena ada gurunya yang tidak ridho. Ya Karim. Bisa jadi ya Bib. Memang itu di antara salah satu penyebab enggak berkahnya ilmu, ya kan? Nah, seorang guru bila mana enggak meridhai muridnya, ya kesian sih sebenarnya murid itu. Nah, itu berarti nanti walaupun sudah menjadi ulama besar tapi tetap aja ilmunya nggak berkah, kurang manfaat. Mungkin bisa jadi orang bisa mengambil manfaat darinya tapi dia sendiri hancur dalam dirinya sendiri, tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki itu. Nah, yang keridhaan seorang guru itu penting. Ini gini, keridhaan orang tua penting juga, sama seperti itu juga keridhaan seorang guru, kalau gurunya ridho, walaupun ilmu yang dimiliki murid itu sedikit, tapi gurunya ridho, nah itu ilmu akan menjadi barokah dan banyak dan ditambahkan oleh Allah Ta'ala ladunni darinya, karena keridhaan seorang guru tadi. La ilaha illallah. Baik. Nah juga Habib, wastimalat wujuhin nasi ilaik, sama juga. Istimalah wujuhin nas ilaik, istimalah artinya cari perhatian lah kalau bahasa kita sekarang. Betul. Mencari kecondongan muka-muka manusia kepadamu, artinya cari perhatian. Ini sekarang nih ada bentuk barunya nih, Bib. Gimana itu? Mencari exposure. Cari apa exposure tuh di media sosial tuh mencari view. Mencari view, ya Allah. Kalau YouTube itu banyak-banyakan view. Ya, kalau Instagram banyak-banyakan sharing atau banyak-banyakan komen. Dan ini bisa dijual Bib ke brand. Ya Latif, oh gitu ya. bisa dijual. Artinya banyak-banyakan minta dilihat orang begitu Bib ya, kurang lebih. Ini luar biasa Bib. Kita bahas masalah ini Bib dan dengan penuh rasa sedih sebenarnya, dengan penuh rasa sedih dan prihatin. Betul ikhwan. Kalau seandainya kita bahas dengan pola lama, artinya mencari perhatian ketika orang belajar dan niatnya dalam menuntut ilmu itu demi untuk mencari perhatian dari fulan atau fulan, dipandang oleh fulan atau fulan. Dulunya dia melamar anak orang, ditolak lamarannya gara-gara enggak begitu punya ilmu. Akhirnya dia belajar dengan giat demi untuk menjadi pandang. Akhirnya bukannya dia melamar, mestinya dia dilamar, contohnya gitu. Akhirnya itu kan sudah mulai untuk mencari perhatian orang. Oke, itu kan yang sangat jelas ya. Tapi kadang-kadang begitu juga Habib. Kadang-kadang ketika engkau menyebarkan ilmumu, ini ada beberapa cara yang dengannya engkau mengetahui ada cacat, bukan cuma sekarang, dari awal ketika engkau menuntut ilmu itu enggak ikhlas. Kayak tadi contohnya, mulai masuk dalam sosial media dengan niat berdakwah kan ya, memposting 1, 2, alhamdulillah ada yang melihat, oh nikmat, senang tuh, bagus. Salah nggak salah, bagus banget, terus banyak melihat. Tapi kalau sudah membanding-bandingkan antara postinganmu dengan postingan orang lain, ya kan, berapa yang view-nya, ya kan, atau materialnya ini bagus tapi kok sedikit yang lihat. Nah, ini juga sudah mulai nomor 2 nih. Iya benar. Iya kan? Itu sudah berarti ada cacat. Bukannya sekarang, bukannya dalam menyebarkan dakwah, kagak, berarti dari awal engkau menuntut ilmu. Kalau seandainya engkau ikhlas dalam menuntut ilmu, pasti dalam penyebaran ilmu itu engkau akan ikhlas. Dengan segala cara kita ambil caranya. Nah, ketika kita mengambil segala cara untuk menyebarkan ilmu itu, hanya semata-mata untuk penyebaran ilmu itu, tanpa ada untuk cari perhatian orang. Rasa senang karena dilihat orang itu pastilah.
ada rasa alhamdulillah manfaat ilmunya, bagus. Yang ngelihat sekian, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya sudah mulai tadi Beb, fulan bin fulan, yang ngelihat fulan, yang ngelihat sekian, materinya biasa-biasa aja. Nah, mulai membandingkan nomor antara ini antara itu. Itu sudah perlu break sebenarnya. Wah, ini berarti hati-hati nih. Tahan dulu sebentar, benahi dulu niatmu. Kalau engkau lanjutkan, ini bahaya Beb, kebablasan. Dan banyak orang akhirnya tanpa disadari masuk dalam sifatnya ulama su. Walaupun dalam perihal posting-postingan saja. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Ya Allah, ala kulli hal. Ujiannya berat ya, ala kulli hal. Istimarat wujuhin nas ilaik. Tadi wajama'i hutamid dunya, dan mengumpulkan harta dunia. Nah, tadi kan yang Habib bilang tadi dapat brand dan bisa dijual. Benar sih, intinya ntar kalau niat-niat yang kayak gitu, ntar intinya pasti ujung-ujungnya ntar ke dunia. Bukan cuma harta dunia yang zahir saja. Penghormatan orang itu masuk dalam kategori dunia. Wah, kata dihormatin, terkenal, tenar, viral, itu masuk dalam kategori dunia. Kadang-kadang orang dia nggak peduli ada harta atau nggak ada harta, bukan itu yang dicari, tapi ketenaran yang dia cari. Itu masuk juga, sama juga nyari dunia sebenarnya. Atau kursi. Bisa jadi kursi contohnya, itu sama juga dalam perihal dunia. Wah, ini panjang lagi pembahasannya. Soalnya kadang-kadang ada orang yang mendekati pemilihan tiba-tiba jadi ustadz. La ilaha illallah. Macam-macam Beb ya. Iya. Masya Allah. Nah, juga seperti ini Beb. Ini lah kita bahas dikit ya, tapi sangat piluh hati ini mendengarnya. Tapi ala kulli hal, di antara makna jama'ah hutamid dunia, mengumpulkan, mencari harta dunia. Orang kalau mau nyari dunia, silahkan mencari dunia, nggak ada salahnya kok. Dan bagus engkau mencari dunia itu demi untuk menjaga kehormatanmu, sehingga engkau tidak minta-minta. Carilah dunia, tapi dengan dunia juga. Gitu. Cari dunia dengan dunia, kerja. Gitu. Mencari dunia dengan dunia. Yang muskilah di sini, ya kan, dia jama'ah hutamid dunia, mencari, mengumpulkan harta dunia. Dengan apa? Dengan ilmu. Wah, ini bahaya. Ini sangat-sangat bahaya. Dan ini ada orang jadi. Ini contohnya ya, dia belajar. Dapat S1, kerja dia kan. Kerja. Dengan gaji sekian. Apa yang dilakukan? Dia belajar lagi. Belajar. Buat apa? Buat dapat S2. Oke, kalau dapat S2 emang kenapa ya? Biar gajinya lebih tinggi. Nah, ini berarti masuk dalam kategori jama'ah hutamid dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semua orang kayak gitu. Enggak semua orang kayak gitu. Ini diantara contoh niat yang buruk. Belajar demi gaji naik bila mendapatkan gelar itu. Sudah masuk di sini, ikhwan. Atau dia belajar demi entar kalau bahasa kasarnya tarifnya tinggi. Oh, itu sudah kacau balau Habib. Sangat kacau itu. Ya Allah, sedih kita. Dan ini kan itu kan suatu problem. Lebih problem lagi ketika itu sudah menjadi budaya dan dipandang biasa. Iya, betul. Ini waduh, problem yang ini lebih besar daripada problem niat yang buruk tadi. Sudah merubah budaya atau pola pandang seorang. Jadi ketika orang mendengar tarif sudah dimaklumin dan itu biasa dan normal, ini justru problem besar ini. Soalnya. Iya, terjadi Bib soalnya. Bukan terjadi lagi, udah jadi kayak budaya di sebagian tempat. Bahkan guru-guru untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri, kalau dia punya sertifikat banyak, dia akan lebih mudah. Nah, kalau kita nanti ngambil sertifikatnya, artinya ngambil ilmu, terus ngambil ilmunya sebenarnya karena sertifikat kan masuk ke situ. La ilaha illallah, makanya bahaya. Berat ya, berat. Itu nggak bisa dipungkiri dan banyak terjadi, ikhwan, banyak terjadi. Nah, makanya di sini yang Ghazali mulai dengan niat ini. Ala kulli hal. Jadi waktu belajar jangan engkau niatkan untuk mendapatkan sertifikat yang dengannya engkau bisa bertambah gajimu.
Ya itu mah sayang banget. Yang sebenarnya dengan ilmu itu engkau bisa jadikan sarana dan tangga engkau bisa lebih dekat kepada Allah, dan semua dunia akan datang kepadamu, tenang aja. Wah kata. Ya itu. Oke. Perihal tadi jamak hutamid dunia, tadi kan kita bahas masalah tarif ya. Masalah tarif. Nauzubillah min dzalik. Ada beberapa orang yang mentarifkan dirinya gitu. Ada lagi yang lebih parah lagi. Kok mahal? Iya, aneh mondok dulu mahal. Itu kita dengar itu langsung kayak mau pingsan. Jadi kok ya Allah, jadi inti pandang nih yang namanya mondok atau belajar itu kayak kerja gitu. Itu modalmu sehingga engkau harus mendapatkan keuntungan lebih dari modal itu. Jadi inti modali itu untuk mendapatkan dunia. Ini targetmu. Ya Allah beb, itu ya itu terjadi. Itu ada yang kayak gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi timbul pertanyaan di sini, emang salah masang tarif? Jawabannya ya salah. Nggak bisa nggak salah. Absolut salah. Begitu. Soal Nabi. Allah. Karena mungkin harusnya dia bisa dapat lebih dari itu ya. Maksudnya lebih dari tarif yang dia dapatkan. Artinya yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ya gini, Bib. Kan kita bahas dalam perihal dakwah nih, dalam perihal dakwah dan dalam perihal belajar ilmu ya. Ya, engkau menyebarkan dakwah itu suatu karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Orang ngasih atau enggak ngasih, jangan kau pandang, bahkan jangan kau lirik. Apalagi engkau benar-benar fokus masalah itu. Ya Allah, jangan. Itu kalau dikasih, emang salah kalau kita nerima dari orang, jawabannya nggak salah. Jadi yang salah itu bukan nerima atau tidaknya, Bib. Yang salah itu lirikan hati kepadanya. Ini yang salah. Iya. Kalau hatimu tidak melirik, itu benar, baik pun engkau menerima atau tidak. Ya sama aja. Buktinya apa? Begini, untuk kita jujur ya, benar jujurnya. Kalau seandainya entah ceramah, entah ngapain lah gitu ya, semestinya dikasih, lupa panitia, nggak dikasih contohnya. Nah, bergerak nggak hati? Itu ujiannya itu ya. Itu di situ diuji. Bergerak nggak hati? Di kode-kode panitia, di kode-kode. Atau contohnya dikasih tapi nggak seberapa, salah amplop contohnya. Di sini, ayo bergerak nggak hatimu? Diuji tuh keikhlasan tuh. Begitu. Itu berat, Habib. Ini cacatnya. Kalau seandainya ada pergerakan hati, berarti cacatnya bukan pada dakwah saja. Enggak, dari awal engkau menuntut ilmu itu terbukti bahwasanya telah cacat semua itu. Buktinya enggak beres ini sekarang nih. Wah kata. Jadi gimana? Sampaikanlah ilmu, sampaikanlah syariat Rasulullah demi Rasulullah. Nah, gitu. Engkau menyampaikan syariat itu sudah karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Iya kan? Iya. Nah, orang ngasih atau enggak. Nah, jadi gimana cara ngobatinnya, Bibi ya? Ini kan sudah menjadi, nah begini, emang cara ngobatinnya nggak mudah, satu-satu, pelan-pelan. Bukan berarti aneh nggak nerima hadiah, itu kadang-kadang juga problem. Begini, ar-raddu li syuhrah asyad min al-akhdh bi syahwah katanya. Ada orang, contohnya ada orang nargetin gitu, dia ngambil dengan syahwatnya, ngambil. Itu kan buruk jelas. Tapi lebih buruk lagi kalau seandainya dia menolak demi tenar. Demi orang tahu, wah ini nggak nerima. Wah ini ikhlas nih, nggak nerima nih. Dan itu yang dia cari, ketenaran itu. Iya. Kalau begitu mendingan dia ambil. Ambil dengan syahwatmu daripada engkau menolak demi ketenaran. Nah, sama juga. Yang salah itu bukan karena nolaknya atau bukan karena ngambilnya, enggak. Yang salah hati melirik, itu yang salah. Begitu Habib. Ala kulli hal. Nah, jadi gimana cara mengobatinya? Di antaranya masih lah, sampaikanlah dakwah itu dengan baik, belajar dengan ikhlas. Ada orang ngasih tanpa engkau lirik, istisyraf kalau bahasa dalam hadisnya kan, mendengar istisyraf fi nafsin. Tanpa ada istisyraf, tanpa ada lirikan, ya ambil, itu barakah dari orang-orang, wah kata. Masih muskilah. Nah, untuk melatih keikhlasan lagi, gini biasanya. Kalau seandainya ente dikasih orang hadiah gitu, latihan gimana? Kasih ke orang lain lagi, itu apa yang kau dapatkan itu, tanpa membuka apa isinya. Soal Nabi. Itu latihannya begitu. Latihannya gitu. Dan kalau bisa jangan pernah membuka apa isinya dalam itu. Jangan pernah membuka.
ente kasih, ente punya asisten kek yang orang yang terpercaya, atau ente punya istri kek, atau apalah, biar dia yang memanage. Ente sampaikanlah dakwah lillahi ta'ala. Dikasih nggak dikasih bukan urusan. Tamam, lillahi ta'ala. Orang ngasih, anda nggak mau tahu, ini jangan sampai mencoreng keikhlasanku dalam belajar atau mengajar, dalam berdakwah. Biar fulan yang memanage semuanya, entah istrinya kah atau asistennya kah, orang yang jujur tapi wahai kata. Atau nggak bisa juga, ya masih muskilah, jangan menghitung apa yang di dalamnya. Dan sering-sering kasih hadiah ke orang lain apa yang kau dapatkan, yang masih disegel itu kasih ke orang lain. Nah itu bisa melatih keikhlasan kita dalam berdakwah. Dan benar, keikhlasan berdakwah itu hasil daripada keikhlasan masa dia menuntut ilmu, dan juga sebaliknya. Soal Nabi Allahumma sholli alaihi. Nah, jadi begitulah Bib. Jadi ya Allah, ini semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua hidayah ya insyaallah ikhwan. Jadi bisa lebih memilih lebih benar wahakata. Dan ini minta maaf banget Den Fagir sampaikan di sini ya. Dan memang menurut Al-Fagir dan yang kita lihat memang perihal memasang target dalam berdakwah itu perihal yang salah dan tidak mungkin dibenarkan dengan alasan apapun. Wahakata, sampaikanlah dakwahmu, ilmumu lillahi ta'ala. Tenang aja, dunia bakal berlari mengejarmu. Yang penting ente jangan ngejar dunia. Kalau ngejar dunia nggak bakal datang deh. Wahakata, dunia bagaikan bayanganmu. Kau mengejarnya sendiri, dia akan kabur. Tapi engkau kabur darinya, dia akan mengejarmu. Oke, jadi kembali ke mana Bib? Ya Allah, ke niat-niat yang buruk tadi. Ini kan contoh-contoh niat yang buruk. Maka sucikanlah, kata beliau. Kalau seandainya benar engkau mengakui ini ada dalam tujuanmu ketika engkau belajar, maka ini bahaya. Engkau sekarang dalam bahaya yang besar. Fa'anta sa'in fi hadmi dinik. Sekarang ini engkau dalam perjalanan untuk menghancurkan agamamu sendiri. Kedoknya sih bagus belajar, walaupun itu belajar ilmu syariah, menghafal Al-Quran kah, menghafal itu segala macam. Dalam perihal Al-Quran, wow, banyak lagi ceritanya Bib. Banyak lagi keluhan-keluhan, menjadi qari yang baik gitu seandainya keren gitu. Biar apa? Itu adakah perihal dunia yang dicari? Itu sama juga. Belajar qiraat ini, qiraat itu, belajar lahan ini, lahan itu, segala macam. Biar apa? Ya, semoga Allah Ta'ala ya hadil jami'. Kalau seandainya itu engkau mengakui bahwasanya ini adalah betul ada pada dirimu, maka secepat mungkin bersihkan. Karena selagi itu masih ada, sekarang engkau dalam perjalanan untuk bukan membela agama Allah, justru sebaliknya, engkau menghancurkan agama Allah yang ada pada dirimu. Wa ihlaki nafsin, membinasakan dirimu, dan seakan-akan engkau menjual akhiratmu yang mahal luar biasa itu, engkau jual dengan dunia, enggak ada harganya. Jelas ini perniagaan barter yang sangat merugikan. Wahakata ikhwan, itu ilmu yang engkau diberikan kepadamu berupa Al-Quran ataupun hadis ataupun ilmu fikih ataupun ilmu syariah, ilmu yang indah, itu adalah warisan Rasulullah yang sangatlah mahal sebenarnya, sangat-sangat mahal. Nggak bisa dihargai dengan sekian angka, nominal angka, nggak bisa dihargai itu. Salah ketika kita menghargai ini dengan ini harganya sekian, salah besar sudah. Seandainya dunia dan sisinya yang kau dapatkan karena ada ilmu sedikit daripada ilmu itu belum seberapa dunia dan seisinya dibanding kemuliaan ilmu yang kau miliki. Maka jangan engkau peruntukkan ilmumu itu untuk dunia ini, ya rugi banget dan sangat rugi. Semestinya ilmu itu untuk apa? Engkau korbankan ilmu itu untuk keridhaan Allah, kedekatan dengan Rasulullah, senyuman Rasulullah di mukamu. Nah itu yang semestinya engkau korbankan ilmu itu untuknya. Tujuanmu itu. Kalau dunia, ya Allah, ini dulu dibilang gini, Bib. Perihal akhirat dan dunia contohnya. Kan Syekh Wahid Salim pernah berkata, kalau seandainya akhirat itu bagaikan kayu tapi yang kekal, dan dunia bagaikan emas tapi yang fana. Nih, Syekh fulan, ente pilih salah satu dua. Anak kasih pinjam ente rumah mewah, emas, tapi cuma setahun ya, habis itu ente ngegembel deh, nggak di rumah. Atau anak kasih ente rumah yang sederhana, kayu, tapi selamanya, ente sama keturunan ente. Ayo, milih mana?
Katanya orang yang berakal pasti akan memilih rumah yang Kayu. kayu. Karena selamanya dia akan tinggal di situ, daripada rumah yang bisa dinikmatin 1 tahun habis itu nggak punya rumah sama sekali selamanya. Ini kalau seandainya, bagaimana kalau seandainya yang dikasih pilihan itu kayu yang sementara, aneh kasih ente pinjam rumah yang kayu sementara, setahun habis itu ente gembel nggak punya rumah lagi. Atau ente pilih emas, rumah yang megah dan selamanya ente sama keturunan ente. Jelas orang pada milih ini semua. Iya betul. Begitulah perihal akhirat sama dunia. Dunia sementara, udah tidak seberapa banding dengan akhirat. Nggak bisa dibandingkan, jauh banget. Bahkan. Dan ini sementara. Dan akhirat kemegahan yang luar biasa dan kekal. Masa iya sih inti sudah dapat akhirat yang kekal yang luar biasa ini, inti jualkan demi mendapatkan dunia yang hina yang sementara itu? Kan aneh. Inti punya emas 30 kilogram, inti jualkan dengan apa? Mending kalau seandainya dengan kayu, mending Bib, itu masih oh itu nggak waras tuh, bener nggak waras. Tapi yang lebih nggak waras lagi, itu orang jualkan emasnya dengan kotoran, dengan kotoran kambing malahan. Ini benar-benar nggak waras lagi. Ini masuk rumah sakit nih, rumah sakit apa tuh? Ini, nah begitulah perihal orang-orang yang menjual akhirat dengan dunia sebenarnya. Ilmu yang engkau punya miliki, engkau tarifkan sekian. Aduh Raksya, ada cerita dulu. Ada seorang ulama, ya solehin, orang soleh, dia punya anak. Nah ini orang kaya nih ceritanya, orang kaya. Dia punya anak, anaknya itu belajar. Anaknya belajar dari seorang ustadz, dari seorang guru. Nah, akhirnya berkat gurunya ini, anaknya tuh bisa ngaji Quran sampai tamat Quran. Gurunya si anak ini orangnya orang biasa, orang sederhana gitu. Dan si anak ini abahnya orang kaya, minas solehin, ulama juga. Jadi pas anaknya itu balik ke rumah, alhamdulillah hari ini aku tamat Al-Quran, baca Al-Quran dengan lancar. Senang banget abahnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuh ustadzmu. Akhirnya besok dikasih hadiah, Bib. Si anaknya ini pas mau ngaji lagi ustadz dikasih hadiah. Besar hadiahnya. Nggak dikira-kira lah. Nggak tahu apa ya, Allah alam. Pokoknya besar. Entah itu emas sekeping. Yang dikasih ustadz ente nih, hadiah. Hadiah karena berkat ente bisa ngaji tamat Al-Quran. Alhamdulillah. Gede banget hadiahnya. Datang si anak ini ngasih ustadznya, ustadz ini hadiah dari abah. Tanya abah bilang makasih banyak berkat ustadz aneh bisa khatamin Quran. Ustadznya pas lihat terkejut, ini beneran ini hadiah dari abah ente buat aneh? Iya bener. Kebanyakan ini kata ustadznya kan. Ini kebanyakan, apa yang aneh ajar ini nggak patut aneh dapat sebanyak ini dari abah ente. Ya gimana lagi, abah udah kasih gitu. Coba tanyain, beneran nggak ini, beneran? Ya beneran, pastilah, nggak usah. Terima kasih banyak, ya makasih banyak. Ada balik tuh si anak besoknya, bilang ke abahnya, gimana? Ustadznya sudah nerima? Oh, sudah, makasih banyak kata ustadznya. Apa kata ustadznya? Kata ustadznya kebanyakan abah hadiahnya. Nggak sepatutnya dia mendapatkan ini karena dia mengajari aku Quran. Nggak sepatutnya, kebanyakan ini. Langsung Beb, besok jangan kau belajar lagi sama dia. Apa salahnya? Marah si bapaknya tuh. Oh berarti ini nggak tahu kadar kemuliaan apa yang dia miliki. Ya Allah. Dia menganggap apa yang dia miliki itu nggak setara dengan apa yang aku berikan kepadanya. Padahal apa yang aku berikan kepadanya dan ratusan lipatan darinya itu nggak seberapa dengan apa yang dia miliki dari Al-Quran itu. Ketika dia memandang apa yang dia miliki lebih murah dari apa yang aku berikan, ini orang nggak tahu diri, nggak tahu kadar kemaharan apa yang dia miliki. Udah deh, inti bahaya kalau ngaji sama dia, bisa hubung dunia inti lama-lama. Cari ustadz yang lain. Segitunya. Anda jadi ingat satu kalamnya Sayyidina Ali. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, kemudian menghafalnya, artinya menjaganya, kemudian dia masih melihat ada orang lain yang diberikan sesuatu yang lebih dari dia atau yang setara dengan yang dia punya, setara bukan lebih, maka dia telah menghinakan sesuatu yang agung dan mengagungkan sesuatu yang hina. Kalam kabir, sahih jiddan. Masya Allah antum. Masya Allah Sayyidina Ali. Kalam kabir hada.
Masya Allah. Sering kita dengar dari Sayyidina Habib, menukil dari Sayyidina Ali. Ada riwayat juga yang seperti itu Habib. Allah, benar. Nah itu dia. Jadi semestinya orang yang berilmu itu menyadari kemuliaan apa yang mereka miliki. Maka jangan sekali-kali untuk menjualnya dengan harta dunia yang sementara yang tidak seberapa. Jadikanlah ilmu yang engkau punya itu tangga untuk engkau bisa menggapai yang lebih dari itu semua, apa keridhaan Allah Ta'ala. Nah itu senyuman Rasulullah gitu. Itulah yang semestinya kita korbankan demi itu. Ala kulli hal. Masya Allah. Bagi kawan akhwat yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 081119997720 atau bisa telepon di 0218451512. Ini ada satu pertanyaan yang masuk, Habib. Bagaimana Ustaz kalau si penuntut ilmu sepi dari pamrih, artinya tidak pamrih sama sekali? Tidak pamrih artinya tidak bangga, tidak pamer begitu. Tapi orang tuanya sibuk pasang status anaknya, matur suwun. Masya Allah. Tamam. Unik. Gimana tuh, Bib? Ala kulli hal, Bib. Apa namanya? Yang penting si anak itu itulah tulus dalam menuntut ilmu. Orang tuanya ataupun yang lainnya memamerkannya, ya terserah mereka mau memamerkan atau mau tidak. Yang penting si anak ini yang jadi patokannya sebenarnya. Dan apakah salah ketika orang tua senang dengan apa yang diraih anaknya? Tidak salah. Justru semestinya engkau senang. Ya aneh kalau nggak senang. Memang udah tabiinya. Memang tabi'i senang dengan penyampaian anaknya kan pasti. Salah nggak kalau kita mustingin prestasi anak kita? Enggak salah juga. Masya Allah. Enggak salah juga. Yang penting jangan sampai kita menggores keikhlasan anak kita gara-gara apa yang kita perbuat untuknya. Bisa jadi karena postingan itu akhirnya anakmu melirik ke situ, akhirnya alhamdulillah mendalik. Tapi kalau sekedar memposting karena senang dengan pencapaian anaknya itu, ya silahkan, bangga gitu. Dan niatkan juga untuk memotivasi yang lain gitu. Nah juga bahaya nih, jangan sampai untuk meniatkan bahwasanya anakku lebih hebat daripada anak yang lain. Jangan itu, jangan. Biarlah orang lain menempuh jalannya masing-masing. Dan niatkan ketika engkau memposting itu, ya, mengajak orang lain juga untuk kebaikan yang luar biasa ini. Dan doakan anakmu semoga terjaga dari sifat ria atau pamer. Amin. Masih muskilah insyaallah. Masyaallah. Ini ada dari Abdullah Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Mujtaba. Mohon izin bertanya. Seseorang bekerja di instansi pemerintah atau swasta dan orang tersebut mendapatkan promosi atau beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Ketika dia selesai pendidikan, tentunya dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, dan orang tersebut memang mengharapkan itu. Bagaimana menurut Habib mengenai hal ini, dan bagaimana seorang ulama yang mengikuti pilkada, dan tentunya pilkada saat membutuhkan biaya yang sangat besar? Mohon pencerahannya Habib. Masya Allah. Oke, dua pertanyaan Bebe. Pertanyaan pertama tadi ringkasannya gimana tuh kalau antum kalau kita kerja misalnya, Bib, kadang-kadang suka ada fasilitas S2 dari kantor. Nah, kita mau ambil tuh, kadang-kadang berharap alhamdulillah nih dapat habis S2 gaji saya naik nih. Nah, begitu. Oke, begitu Habib. Itu gimana tuh menurut Habib? Kata Bapak Abdullah ini. Siap Habib. Bismillah. Untuk mengambil kesempatan yang ditawarkan itu sangat baik. Bila mana diluangkan suatu kesempatan untukmu, maka gunakanlah, jangan disia-siakan. Itu diantara nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala giring itu nikmat kepadamu. Maka ada beasiswa untuk mengambil S2 kah, atau beasiswa untuk keluar negeri kah, atau beasiswa kemana kah, atau engkau mempunyai tabungan yang dengannya engkau bisa untuk melanjutkan, itu juga sangat baik ya. Bagus semua itu, nggak salah. Tapi nah itu dia, ketika untuk wah lumayan nih S2, nah itu yang muskilnya itu di akhirnya tuh ntar naik tunjangannya. Nah ini yang perlu direnov sedikit. Gitu ya. Itu tenang aja ikhwan, kan itu begini kalau bahasa ininya Be, itu kan insya Allah akan terjadi. Selagi akan terjadi itu jangan dilirik. Ketika S2 tamat, apa yang terjadi? Ntar tunjangan naik.
Ya sudah, alhamdulillah. Niatkan engkau ketika dalam belajar di S2 itu atau yang serupa, ya, untuk menambah ilmu, menambah kedekatan kepada Allah, menambah wawasan, begitu, lebih manfaat insyaallah. Kan masya Allah kan niatnya bagus, lebih manfaat. Tapi kalau seandainya hanya, nah ini dia, kalau seandainya hanya demi naik tunjangan, wah itu sayang sekali. Jabatan gitu ya. Betul, sayang sekali. Tapi niatnya bisa dimodifikasi sih. Kalau kita kan bisa teknik. Nah, itu dia. Ini keren. Insya Allah saya bisa lebih berkontribusi dengan S2 saya. Betul banget. Bisa lebih andil, lebih ini. Nah, makanya kita baca kitab yang seperti ini sebenarnya hanya untuk memodif sedikit. Wah, ini niat yang salah nih. Waduh, gimana cara benernya? Begini caranya. Tek, bener. Oh iya, gitu bisa jadi bagus, jadi ibadah malah. Anjir. Padahal dengan gerak-gerik yang serupa, nggak ada bedanya nih. Ini suatu kemaksiatan, ini suatu ibadah. Yang membedakan niat di sini. Niat yang buruk itu dirubah dikit aja. Yang intinya sebenarnya pola pandang, Beb. Dirubah dikit pola pandangnya, tek, jadi baik langsung insyaallah. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua. Ulama ikut pilkada. Pilkada tuh pemilihan ya, pemilihan kepala daerah atau mungkin caleg atau mungkin dia mencalonkan dirinya gitu. Mencalonkan diri dalam kontestasi politik. Itu gimana hukumnya, Beb? Antum menurut antum gimana, Beb? Menurut antum gimana? Perdana? Enggak tahu sih. Enggak tahu, Beb. Iya, kayak itu aja lah. Ala kulli hal begini, ikhwan. Ya ikut mencalonkan diri ya, kayak gitu maksudnya. Mencalonkan diri dalam perihal yang seperti itu salah nggak ada salahnya, ya silahkan. Selagi tujuannya baik ya, tujuannya baik kan biasanya gitu orang-orang nyalek lah bahasanya. Nyalek demi untuk bisa lebih manfaat lagi, lebih bisa untuk menyampaikan menegakkan syariah ini biasanya kan itu yang di ini. Lebih bisa untuk memberikan manfaat untuk orang, itu bagus semua nih itu, oke. Tapi ada dua perihal di sini. Yang pertama ini kan namanya imarah, kekuasaan kita. Baginda bersabda dalam hadisnya, innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamah, kata baginda SAW. Kalian akan datang waktu nanti, kalian akan mencari apa yang namanya kekuasaan itu. Dan akibat dari semua itu adalah penyesalan, kata Rasulullah SAW. Itu satu. Makanya ketika engkau mendapatkan jabatan yang demikian itu ya, jangan lupa salat duhamu pasti akan bolong-bolong, witirmu pasti akan bolong-bolong. Belum tentu juga engkau bisa salat berjamaah 5 waktu, dan mau nggak mau ente harus mendengarkan ghibah. Mau nggak mau ente harus berhadapan dengan orang-orang. Itu kan saingan, Bib. Saingannya luar biasa. Saingan yang kotor itu di situ. Jelaskan. Siap-siap untuk sikut-sikutan. Siap-siap untuk menjadi bersaing daripada anjing-anjing yang mereka mau memakan bangkai. Karena yang kau cari itu hakikatnya adalah bangkai. Kata Imam Syafi'i apa? Kalau ente mau dunia ya siap-siap tuh lomba-lomba sama anjing-anjing yang lapar yang mau makan bangkai itu. Itu satu. Walaupun dengan tujuan yang wah banget biasa yang kita dengar tuh kan. Itu satu. Ya, yang kedua, ala kulli hal, selagi niat itu bagus dan engkau rela untuk lillahi ta'ala, untuk berkorban demi kemaslahatan umat, bagus. Tapi jangan sampai engkau mempromosikan dirimu karena ilmumu. Ini bahaya, Beb. Pilihlah fulan, kenapa? Karena kiai. Ya Allah. Pilihlah fulan, kenapa? Karena ini ulama. Ulama semestinya dipilih bukan buat itu. Bukan buat dijadikan gitu kan. Ulama dipilih untuk dijadikan tauladan. Imam. Itu dipilih ulama. Engkau mempromosikan dirimu untuk apa? Untuk orang memilihmu. Engkau korbankan akhiratmu demi jabatan ini. Sama kayak tadi, nggak ada bedanya sih orang belajar demi belajar ilmu, berdakwah demi mendapatkan uang sekian, sama orang yang mencalonkan dirinya demi mendapatkan jabatan dan dia pasarkan
ilmunya itu. Ya sama juga menjual akhirat keulamaannya. Ya, itu dia. Jadi untuk mencalonkan dirinya sebagai apa tadi namanya? Betul. Tadi yang disebutkan dalam soal itu pilkada. Ya, mencalonkan dirinya ke pilkada atau nyalek. Salah nggak salah, tapi dengan beberapa pertimbangan. Iya. Nah, jangan kau pasarkan dirimu karena kealifanmu. Satu, itu salah besar, sudah masuk dalam kategori ini. Yang kedua juga niat yang bagus engkau pasang. Pasti haruslah demi untuk menyebarkan manfaat lebih luas lagi, menegakkan keadilan ila akhir. Kedua, yang ketiga siap-siap untuk dipastikan itu siap-siap untuk sikut-sikutan sama sama anjing yang menggonggong. Saran ketiga ya lihat-lihat dulu dunianya ya. Betul, lihat dulu. Banyak-banyak ngobrol. Banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak musyawarah, banyak-banyak istikharah. Betul. Nah, ntar biasanya ntar ini ntar yang jadi ini kan. Wah, kalau inti nggak maju ntar banyak orang yang lain yang buruk-buruk yang ngambil ini. Itu biasanya gitu ntar. Wah, panjang lebar kalau dibahas di sini. Intinya di sebagian keadaan inti harus maju. Di sebagian keadaan jangan maju. Di sebagian keadaan istikharah lah engkau. Makanya di sini banyak-banyak musyawarah sama orang yang bijak, yang dewasa, yang sudah tahu pahit manisnya dunia. Dan lebih banyak makan garam dari kita. Siap. Masya Allah antum. Masya Allah. Selain banyak-banyak musyawarah, banyak-banyak introspeksi diri. Allah juga. Akbar. Mampu nggak masuk ke situ? Jangan sampai ketika masuk ke situ kita tadi sampai agama kita kegadai dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Tapi sebelum itu niatnya dulu ya. Niat yang baik. Diperhatikan ya. Betul. Itulah dunia. Kemarin ada cerita, Ajib banget ceritanya. Bukan masalah ini sih, bukan masalah jabatan atau bisa kelam dunia. Nah, di Hadramut sana ada namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar di Goyere. Di zamannya tuh beliau melihat orang-orang banyak merantau kemana-mana gitu demi mencari dunia. Beliau sedikit prihatin dengan itu karena di antara mereka yang merantau itu banyak yang kehilangan daripada budaya-budaya yang baiknya. Akhirnya apa? Beliau menulis cerita, makalah, cerita perumpamaan. Ya. Cerita enggak nyata, tapi cerita perumpamaan yang luar biasa. Katanya seakan-akan aku keluar dari desaku ini demi aku ingin menikah dengan yang namanya dunia. Nah, dunia itu dirumpamakan bagikan perempuan. Yang mana dunia ini adalah ya harta, ya jabatan, ya ketenaran, itu masuk dalam kategori dunia semua. Aku pergi merantau demi bisa menikah dengan si perempuan cantik yang namanya dunia. Maka aku merantau, sampailah aku ke Gujarat, ke India. Tamam, Saurat. Maka aku cari, mana dunia tuh? Oh, ente mau dunia? Di sono. Di tempat itu. Maka aku datang ke tempat itu adalah suatu pasar yang ramai orang di situ. Sehingga aku ketemu dengan si dunia itu. Enggak, ente ngapain? Aku mau melamarmu. Oh, begitu. Apa maharnya? Oh, aku siap menikah denganmu, kata si dunia. Maharnya adalah apa? Engkau meninggalkan sholat duhamu. Dia bilang, oh jangan dong, mahar yang lain deh. Apa aja yang aneh buat siap, tapi jangan engkau korbankan sholat duhaku. Ya itu maharnya nih. Kalau ente mau nikah sama nih ya korbankan sholat duhamu. Gak mau, ya sudah batal. Akhirnya mau pulang ke Hadramut ceritanya. Pas mau pulang kehabisan duit emang. Wah gimana? Ya sudah mau nggak mau deh nikah sama dunia. Gitu deh. Akhirnya dicari keesokan harinya dan dia sudah bertekad untuk meninggalkan sholat duha sebagai mahar untuk menikah dengan si dunia ini. Sampai di tempat itu dicari, mana si dunia itu, si perempuan itu mana? Oh sudah pindah dia. Loh kemana? Ke kota lain lagi. Dicari sama dia, merantau lagi sampai ke kota yang kedua, ketemu lagi dengan dunia. Oh ente kemana kok kabur? Kemarin cari-cari. Iya ane pindah sekarang, kata si dunia itu. Gimana? Ane sudah siap nih untuk nikah sama ente. Maharnya kan ninggalin sholat duha. Ya sudah nggak apa-apa deh, ane tinggalin sholat duha demi bisa menikah denganmu. Si dunia bilang, wah sekarang sudah naik lagi maharnya nih, nggak cukup untuk ninggalin sholat duha. Loh apa lagi sekarang? Ente juga harus tinggalkan sholat witirmu kalau engkau mau menikahiku. Wah jangan gitu dong, kalau duha nggak apa dia ane korbankan. Masa iya witir juga ane korbankan? Iya kalau ente mau nikah sama ane itu nggak batal. Sudah. Tapi keesokan harinya dia berpikir,
gimana lagi, kayaknya harus udah nikah sama dunia nih, nggak apa deh, kita korbankan witir juga. Besoknya datang ke tempat itu, mau ngabarin si dunia nih, mau nikah sama dia. Udah ngilang si dunianya. Dicari lagi, mana ke tempat yang ketiga, kota yang ketiga, tahu-tahu ke Indonesia. Ke Indonesia, ke Jawa kalau bahasa dulu kan ya. Dalam cerita kan gitu, ke Jawa, harus di Jawa. Di Jawa. Merantau dari India ke Jawa, akhirnya nyari si dunia ini. Nemu dunia akhirnya di Surabaya. Dalam cerita gitu ya, di makalah itu. Ketemu sama dunia. Ente yang mana ente kabur kemarinan? Udah nggak apa deh, aneh korbankan sholat witirannya juga, bisa nikah dengan ente. Wah, sekarang sudah naik lagi maharnya. Loh, apa ya? Kau harus juga meninggalkan sholat jamaahmu. Oh, jangan gitu dong, masa sholat jamaah? Aku. Dan setiap cerita kayak gitu, akhirnya setiap dia minta nikah sama si dunia mensyaratkan mahar yang lebih. Yang tadinya minta dia meninggalkan sholat duha, nggak cukup. Ninggalin sholat witir, nggak cukup lagi. Ninggalin sholat berjamaah, nggak cukup lagi. Wah, kita berpindah-pindah si dunia itu dari tempat ke tempat, diuber nih sama dia terus, dan tiap-tiap dia mau menikahi dipasang target yang lebih. Dia menceritakan akhirnya apa, hangus dariku semua, hangus dariku sholat duhaku, sholat witirku, sholat jamaahku, hangus dariku kehormatanku, kewibawaanku, hangus dariku keberanianku, semua itu hangus demi menikah dengan si dunia, dan sampai sekarang aku belum menikah dengan dia. Dia bawa aku muter-muter. Akhirnya apa? Hangus dariku sholatku satu persatu. Subuhnya ngilang, zuhurnya ngilang, asar hilang semua demi untuk mencari si dunia ini. Dan masih aku belum nikah sama dia. Masih mencari dari kota ke kota ke kota ke kota ke kota. Sampai di akhirnya apa? Sampai di akhirnya si dunia mensyaratkan, nih terakhir nih. Kalau engkau mau menikah denganku, kau harus tinggalkan la ilaha illallahmu. Tinggalkan Islamanmu itu. Wah, ini udah puncak deh. Masa iya? Setelah yang lalu semua, masa iya aku korbankan Islamku juga? Ini mahar. Kalau nanti mau nikah sama dia, itu maharnya. Kalau nggak mau ya sudah. Masalah mah kalau gitu. Malafu. Nah, karena masih ada prinsip. Akhirnya aku pulang katanya ke Hadramaut. Ini cerita ini, cerita ilusi. Iya. Cerita belakang. Fiktif. Hah? Iya, cerita fiktif. Cerita fiktif namanya. Wah, kata beliau, nah inilah keadaan orang sekarang. Mau bersih dunia, entah itu harta kah, entah itu jabatan kah, entah itu ketenaran kah, apalah, itu pasti akan memaksamu untuk meninggalkan satu persatu. Mulai dari duha, witir, rawatib, gabliyah, ba'diyah, ya kan? Karena kesibukan nih ceritanya ini. Belum, si dunia tuh muter-muter dia. Belum, sampai engkau mati, kau tak akan menikah dengannya. Dan senantiasa dia mengkikis kebaikanmu sedikit demi sedikit. Yang akhir ceritanya pasti dia akan minta engkau mengorbankan agamamu. Nah, itulah intinya. Alhamdulillah. Saya cerita itu. Kalau kita ngejar dunia, kita bakal berkorban agama kita pelan-pelan begitu ya. Ibaratnya begitu mungkin ya. Betul. Sampai di ujung, naudzubillah, kita sampai mengorbankan agama kita secara keseluruhan. Sebaliknya kalau kita ngejarnya Allah, keridhaan Allah, maka dunia ya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Masyaallah. Jazakumullah khair Habib. Ya khair, syukran jawabannya, penjelasannya. Wah, masyaallah. Hari ini dapat banyak sekali. Internet sempat down ya, Kang Neja. Mohon maaf sekali kawan-kawan yang menyimak melalui YouTube. Mudah-mudahan, nah kalau yang sempat menyimak melalui YouTube, videonya boleh di-share, komen, terus like dan subscribe. Nah, kami sapa kawan-kawan yang menyimak, menyapa melalui WhatsApp. Ada Eyang Sri, ada Mumtaz Nabi, ada Ibu Ija Santoso, Aminah, Arumatiningsi, Siti Rubia, Siti Anisah di Bali, Purwaningsi, Pak Anwar, Nana Sumarna, Ibu Hati, Susmiati, Supri Saidah, dan masih banyak lagi khurakat yang belum Al-Fakir bacakan satu persatu. Mohon maaf sekali tidak bisa Al-Fakir bacakan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak khurakat yang sudah menyimak melalui YouTube Rasil TV dan juga menyimak melalui streaming. Semoga menjadi wasilah hidayah buat kita semua. Semoga bermanfaat buat khurakat sekalian. Buat Al-Fakir dan kru yang bertugas di sini, mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallahu khair Habib. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.